Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat saudara-saudaraku, anak-anakku dimanapun kau berada. Seperti yang saya sudah janjikan setelah saya ketemu dengan tim MDK, maka video ini akan terbagi dua. Satu, video yang memang sudah jadi tinggal mengikuti saja. Tetapi hal tersebut perlu saya ingatkan kepada saudara, kalau tidak ada respon dari pendengar atau rasanya tidak disukai oleh para pendengar, maka saya akan mengakhiri pelayanan tersebut. Sebab saya merasa tidak sebanding dengan apa yang harus saya keluarkan. Energi, pemikiran, dana, dan lain sebagainya. Soal itu saudara, demikian juga dengan video yang kedua ini. Saya akan merekamkan bagi saudara yang memang ingin, bisa atau mampu, suka berbakti kepada Tuhan, tidak dengan gereja. Maksud saya bukan memusuhi gereja, tetapi dalam zaman saat ini, di masa pandemi ini, ada banyak gereja yang tidak bisa 100% melayani saudara. Soal itu bagi mereka yang memang rindu untuk bisa beribadah kepada Tuhan tanpa dipimpin oleh seorang imam, maka pelajaran ini sangat berguna dan sangat perlu. Sehingga dimanapun dan kapanpun Anda bisa melakukan ibadah tersebut kepada Tuhan. Tetapi sama saudara, tetap sulit bagi saya sebagai seorang pembicara, saya tetap memerlukan respon. Sehingga saya dengan segera bisa merubah gaya sistem pembicaraan saya atau topik-topik pembicaraan saya. Kalau tanpa respon, saya bukan seorang hamba Tuhan yang biasa berbicara di depan radio atau direkam seperti ini. Saya sangat membutuhkan respon, perhatian, wajah-wajah seperti apa yang dibutuhkan oleh saudara. Seandainya respon ini tidak ada, saudara, maka saya juga akan mengakhiri, atau mungkin saya akan coba secara perlahan saja, karena hal ini membutuhkan energi. Energinya bukan apa-apa. Dengan usia seperti usia saya ini, maaf kata saya bukan pengeluh, rasanya mesti mengejar banyak sekali hal, ya, dari mulai pandangan, pemikiran, serta penguasaan bahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk judul yang pertama ini, judul besarnya adalah Dalam Kemah. Maksudnya, kita-kita yang ada di dalam kemah Tuhan atau kita yang jadi gereja Tuhan. Tentunya, supaya kita bisa beribadah dengan sempurna kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, di dalam nama Yesus. Saudara, mari kita perhatikan. Bukan saya saja yang perlu respon, tetapi setiap firman Tuhan atau keinginan hati Tuhan yang disampaikan kepada kita, manusia, itu butuh respon dari kita. Kalau tidak, maka firman itu seolah-olah akan menjadi sia-sia. Walaupun dia tidak akan kembali dengan tangan hampa. Maaf saudara, mungkin firman itu akan menjadi hukuman. Atau firman itu akan berbalik menjadi sesuatu yang kurang baik bagi kita. Karena kita tidak pernah merespon Allah Tuhan kita. Saya buktikan kepada saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan diperlukan sebuah respon. Tuhan bisa mengatasi respon itu, tapi saya tidak memiliki kuasa seperti itu. Dan kalau itu diinginkan oleh Tuhan, pasti akan berjalan. Oleh sebab itu saya tidak berani juga pastikan untuk menghentikan semuanya. Nah, mari kita perhatikan satu ayat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Judul yang akan saya berikan adalah meresponi kehendak Tuhan. Ya, silakan rekan.
Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Maaf, ada sedikit batuk pada saya. Saya katakan tadi, justru memerlukan, ada hal yang harus kita perlukan seperti kesehatan dan lain sebagainya. Semakin usia bertambah, tentu semakin lemah tubuh kita sekarang. Oleh sebab itu, ada saja hal yang gangguan. Yang pertama kita lihat dari pembacaan firman Tuhan tadi, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Allah, Tuhan kita itu, Dia memiliki satu keinginan untuk memimpin bangsa Israel, untuk membentuk bangsa Israel menjadi suatu bangsa keluarga Allah. Satu bangsa yang dihormati dan dihargai oleh seluruh dunia. Satu bangsa yang menjadi tolok ukur dari dunia. Satu bangsa yang dikasihi oleh Allah. Satu bangsa, dan demi kepentingan Tuhan juga, bangsa itu harus ada dan harus dipimpin oleh Allah sendiri. Mari saudara pikirkan sebentar, agar kita jelas sekali. Dikatakan bahwa, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi Allah minta kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, supaya bangsa Israel membuat satu tempat yang khusus, yang kudus, yang dikhususkan untuk Allah. Supaya Allah bisa diam bersama-sama mereka. Satu kemah, satu tempat tinggal. Ini berarti keinginan Tuhan juga memenuhi permohonan kepada kita, permintaan. Pertanyaannya adalah, apa kita butuh Tuhan Allah atau tidak? Apa kita mau meresponi permohonan atau keinginan Tuhan Allah kita atau tidak? Sedangkan bagi Dia jelas, Dia nyatakan kepada kita, kalau Dia bisa tinggal dengan kita, Dia mau membentuk, mau memimpin, mau menjadikan kita bangsa umat pilihan Allah. Sekalipun saya berkali-kali mengajak saudara untuk meresponi apa yang saya maksudkan dengan pelajaran beribadah tanpa pemimpin gereja, kita bisa lakukan di mana saja, semau kita, dengan waktu kapan saja, semau kita. Kalau kita tidak meresponi, tentu tidak akan terjadi. Itu hanya sebagai angin berlalu begitu saja. Sebuah respon artinya Anda perlu. Jadi kalau saya tidak diresponi atau firman Tuhan tidak diresponi, berarti Anda tidak perlu. Sama dengan saya menawarkan barang atau makanan yang saudara tidak suka, yang saudara tidak perlu. Jadi merupakan hal yang sia-sia yang saya harus lakukan. Kalau saya harus berkorban, korban yang sia-sia yang harus saya lakukan. Tetapi kalau Anda memerlukan, Anda membutuhkan, dan Anda ingin seperti apa yang keinginan Tuhan, tentu Anda akan melakukan respon. Respon maksudnya adalah saudara memperhatikan secara khusus. Juga saudara boleh bertanya atau berikan komentar. Nomor telepon sudah saya kasihkan. Atau saudara semenanti-nanti kapan siaran ini berlangsung kembali. Nah saudara, untuk bisa memenuhi hasrat dari Tuhan kita, Allah kita, maka kita harus tahu dulu. Karena katakan tempat yang khusus, kita harus mengerti dulu seperti apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu Dia memberikan contoh kepada kita seperti apa yang kita harus buat, sehingga Dia bisa kerasan.
dia bisa suka, dia bisa berbuat sesuatu bagi kita semaksimalnya. Saya beri contoh kepada saudara, ada banyak jemaat yang saya pernah layani dulu, sekarang pun masih ada. Tapi dari sekian banyak jemaat, terutama ada di kota-kota lain, di muka bumi ini, dia sangat suka kalau saya bisa tinggal bersama mereka. Bahkan ada orang yang sengaja memberikan pavilionnya supaya bisa tinggal dengan mereka. Gratis, tanpa harus bayar apa-apa. Saya pernah coba untuk tinggal seperti itu, saudara, bersama istri saya. Tapi saya nggak pernah kerasan. Kenapa? Sebab situasi ruangan, situasi kamar, keadaan kamar, dan seluruh perabotannya tidak sama dengan kamar di rumah saya. Atau situasi di dalam ruangan di rumah saya, tempat saya biasa tinggal. Saya akan kerasan tinggal jika suasana, tempat teratur begitu rupa seperti kamar saya atau seperti ruangan biasa saya ada. Maka saya akan betah tinggal dan saya akan merasa bahwa saya ada di rumah saya sendiri. Anda bisa bayangkan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah serua sekalian alam, pencipta langit dan bumi. Dia memiliki tempat tinggal yang luar biasa. Dia tidak minta dibuatkan oleh saudara surga, tapi dia minta supaya situasi, keadaan sama seperti dia ada di surga. Ini yang dimaksud dengan permohonan. Ini yang dimaksud dengan respon yang dibutuhkan dari kita. Kalau kita mengerti atau kita sangat membutuhkan Tuhan seperti ini, karena kita ingin diberkati, hidup bersama dengan Tuhan, kita ingin dibimbing dan dijadikan seperti yang Tuhan mau dan kehendaki, ingat, Tuhan Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk bagi kita. Dia merencanakan sesuatu yang indah, rencana yang damai sejahtera, rencana dalam segala kelimpahan, bukan rencana penderitaan, tapi rencana kebahagiaan. Maka kita harus meresponinya lebih dulu. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada Musa ketika zaman Musa, bukan zaman Tuhan Yesus, di mana bangsa Israel belum jadi satu bangsa yang besar, belum jadi bangsa yang dikehendaki seperti yang Allah Tuhan kita kehendaki. Dia ingin mempersiapkan, tetapi adakah minat dari bangsa Israel? Allah berbicara tidak perlu kepada seluruh bangsa Israel, tapi dia berbicara kepada pemimpinnya. Dan sekarang saudara adalah Israel rohani. Tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa Israel. Oleh sebab itu kita tidak akan menerima kalau ini ayat merupakan ayat yang berbentuk fisik, berbentuk kenyataan yang bisa diraba dan langsung bisa dirasakan atau dikenyam. Tetapi ayat ini juga berupa makanan rohani, berupa ungkapan rohani, karena masa ini sudah berlalu. Tetapi Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Alkitab akan berjalan terus seperti sebuah buku harian yang setiap kali dituliskannya itu sudah berlaku dan sudah dilakukan. Dan anehnya, Alkitab ini menulis buku harian yang juga belum terjadi. 90% sudah terjadi, saudara. Tinggal 10 bagian atau 10% lagi yang belum terjadi. Maksud itu, mari kita lihat respon yang seperti apa yang Tuhan kehendaki secara rohani. Saya akan minta tolong kepada rekan saya, Keluaran pasal 25. Keluaran 25 ayat yang kedua dan 3 mungkin. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka,
emas, perak, tembaga, Terus, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dan wangi-wangian, permata kristopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. ya. Mari kita berpikir sejenak. Seandainya perintah ini diberlakukan pada saat sekarang ini, saudara, buat apa? Kita harus mengumpulkan ya untuk persembahan khusus, yaitu emas, perak dan sebagainya. Ini sudah berlalu. Tetapi yang saya maksudkan juga, saudara, hal yang masih belum lalu atau belum berlalu atau mungkin masih belum banyak terjadi karena manusia yang sangat banyak di muka bumi ini, yaitu menjadikan supaya diri kita, jiwa dan roh kita merupakan tempat tinggal dari Tuhan. Kembali saya katakan lagi, saudara, hanya orang yang meresponi yang akan tahu dan mengerti sebenarnya seperti apa yang kita harus lakukan secara rohani di hadapan Tuhan. Saudara, saya coba urai. Dikatakan kepada Musa bahwa Musa harus mengut apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Jadi Musa diperintahkan untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel. Lalu Musa harus menunggu respon dari bangsa Israel, lalu memungut akibat respon tersebut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentunya responnya, apakah mereka ingin sungguh Tuhan Allah ada bersama mereka dalam satu tempat tinggal atau dalam kemah seperti judul besar dari firman-firman Tuhan ini. Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, saudara, maka bunyinya sebagai berikut dan lebih tegas. Suruhlah orang Israel membawa persembahan kepadaku. Siapa yang tergerak hatinya harus membawa persembahan tersebut. Yang pertama harus ada kata tergerak. Kalau orang tidak meresponi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, maka dia tidak akan tergerak. Hanya orang-orang yang meresponi firman Tuhan atau kehendak hati Tuhan atau kehendak cara berpikir Tuhan bagi kita, maka dia akan melakukan respon terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, sedangkan Tuhan menuntut atau Tuhan menyatakan kepada Musa, hendaklah yang pertama adalah orang yang tergerak hatinya. Yang kata lain, hatinya itu ketika dia mendengar firman Tuhan itu, dia menanggapi respon Tuhan, dia mengerti hati Tuhan, dia tahu ketulusan Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan, dia respon. Atau saya beri contoh yang lebih sederhana, saudara. Seandainya saudara punya 4-5 anak, lalu saudara berbicara kepada mereka, karena mereka masih kecil-kecil, seandainya kamu mau memijati punggung papa, rela lakukan itu karena papa sakit punggungnya, papa akan belikan kamu es krim. Yang pertama tentunya dia akan melihat tentang hubungan antara es krim, hadiah, dan apa yang harus dilakukan. Kalau dia memiliki kasih, kalau dia mengerti tentang tujuan dari ayahnya, sesuatu yang indah yang disediakan oleh ayahnya, es krim bukan sesuatu yang indah, tetapi di balik itu, ayahnya akan mendidik dia sesuatu hal. Tentu orang itu akan meresponi. Mungkin dia
tanpa melihat hadiahnya sebagai es krimnya itu tadi, dia sudah segera datang kepada ayahnya, lalu dia mulai memijat-mijat ayahnya. Respon seperti inilah yang dibutuhkan. Mari kita lihat lebih jauh, saudara. Kita tunda dulu apa yang dipersembahkan. Yang pertama saya harus jelaskan kepada saudara, yaitu orang yang tergerak hatinya tadi. Orang yang tergerak hatinya, sebetulnya dia tidak memandang lagi hadiah. Tapi dia mengimpikan, mengharapkan. Karena dia tahu betul kalau Allah melakukan sesuatu yang luar biasa, maka Allah menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupannya. Saudara, mari kita lihat, perhatikan Matius pasal 7 ayat 24. Seperti apa itu? Matius 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh merespon, dia sungguh-sungguh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita bayangkan sebentar. Seorang anak yang belum dewasa dalam satu peperangan, banyak orang yang terbunuh karena perang itu. Anak ini terlunta-lunta hidupnya. Di dalam pikirannya, aku akan senang sekali ketika orang tuaku hidup, entah itu yang laki atau perempuan. Aku tidak usah berpikir tentang makan. Mereka menyediakan bagiku, dan aku dimanja. Aku dinabobokan. Aku tahu harapan itu, tapi sekarang mereka tiada. Apa yang dapat kuharapkan lagi? Orang-orang yang bisa berpikir seperti itu digambarkan oleh firman Tuhan. Dia sebagai orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Orang yang bijaksana memperhitungkan seluruh masalah dalam kehidupannya. Saudara, saya boleh jabarkan kepada saudara, tanpa Tuhan semua menjadi sia-sia. Tuhan yang menganugerahkan kekayaan, Tuhan yang memberikan kenikmatan, Tuhan yang mengizinkan itu kita bisa nikmati. Karena terlalu banyak orang yang berkelimpahan, tapi dia tidak bisa menikmati. Tentu orang-orang seperti itu harus mengerti arti kebijaksanaan bagi dirinya. Dia akan menomorsatukan, membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, sehingga tidak digoyangkan oleh angin, tidak dihanyutkan oleh aliran sungai. Teguh, kuat, sampai cita-cita dan tujuannya tercapai. Bagaimana orang bisa mencapai semua itu tanpa keteguhan iman? Bagaimana orang bisa berpengharapan seperti itu tanpa punya dasar sesuatu? Hanya pengertian dari dirinya sendiri. Sulit, saudara. Perlu ada keteguhan dan kemengertian. Itu sebabnya saya akan mulai lebih dahulu tentang tahu. Perlu mengenal. Tahu tentang pintu menuju kebahagiaan itu. Pintu menuju surga. Oleh sebab itu, saudara, kembali. Yang pertama saya mohonkan respon saudara terhadap firman Tuhan dan keinginan Tuhan. Sehingga saudara orang yang dahulu digerakkan oleh Tuhan, bukan untuk orang lain. Bukan untuk Tuhan semata-mata, untuk diri sendiri. Untuk keluarga kita sendiri. Karena kalau orang tidak digerakkan oleh Tuhan, atau kalau tidak meresponi Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa? Dia tidak yakin dengan berdoa. Dia cepat bosan. Dia tidak bergaul dengan Allah. Karena tidak melihat manfaatnya. Tapi kalau setiap orang yang bijaksana, yang tahu betul manfaatnya, hidup bersama Tuhan,
dia tidak akan tinggalkan hubungan pribadinya dengan Tuhan atau ibadah secara pribadi, dan tidak bisa dilarang oleh peraturan atau COVID-19. Sekarang COVID makin merajalela lagi, bahkan timbul lagi yang terbaru. Kapan sudahnya? Kapan berakhirnya? Rasanya tidak ada akhir dalam hari ini. Oleh sebab itu kita tidak bisa menentukan kapan kita bisa beribadah seperti biasa. Yang kita lakukan secara praktis asal datang ke gereja, lalu kita menyanyi, dengarkan firman Tuhan, lalu mempersembahkan sesuatu, pulang selesai. Zaman berubah, saudara. Kita perlu berubah. Yang kedua, saudara, kalau tadi A adalah orang yang digerakkan oleh Tuhan, tapi bagian B, orang yang tergerak. Jadi tidak digerakkan, tapi tergerak dengan sendirinya. Kalau yang digerakkan itu dia, kalau boleh saya kasih contoh, saudara, ketika dulu pertama saya mengenal Tuhan, tiba-tiba hati saya digerakkan, memberi itu, memberi ini, bahkan toko saya sendiri saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya tinggalkan kepentingan hidup saya tinggalkan seluruh keluarga saya. 3/4 bagian usia saya persembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan terpaksa, bukan karena saya jatuh miskin atau melarat, tidak. Saya sedang jalan usaha. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Bahkan orang katakan, itu Pak John itu gila. Keluarga ditinggalkan, semua ditinggalkan hanya untuk Tuhan. Saya tidak bisa bicara apa-apa, itu tergerak dengan sendirinya. Tapi berbeda dengan bagian yang kedua, ya. Orang yang tergerak, kalau tadi digerakkan, ini yang tergerak. Kenapa orang bisa tergerak, saudara? Kita lihat ya, contoh-contohnya. Tolong bacakan Kisah Para Rasul pasal 19, ayat 13 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya, saudara, ini peristiwa yang lucu sebetulnya. Jadi para jampi, tukang jampi, atau saya sebut saja dukun-dukun orang Yahudi, dia melihat bagaimana Yesus bisa mengusir setan dengan segitu mudah. Ada juga orang-orang yang bukan dukun-dukun yang melihat Yesus berbuat hal-hal ajaib dan muridnya lapor bahwa mereka juga menuangkan nama Yesus. Yesus katakan, biarkan selama mereka tidak bertentangan dengan kita, mereka adalah golongan kita. Tetapi ketika tukang jampi ini melakukan hal seperti itu dengan nama Yesus, dia justru diserang oleh kuasa gelap itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 contoh. Yang pertama, saudara, Yesus biarkan. Karena ada orang yang suka tergerak melihat temannya atau saudaranya menjadi aktif dan ikut Yesus. Dia tidak digerakkan oleh Yesus. Dia tidak digerakkan oleh Tuhan kita. Tapi dia tergerak hatinya karena melihat temannya melakukan seperti itu. Terbawa-bawa. Dan biasanya orang yang terbawa-bawa, saudara, bisa saja dia teguh sekali atau bisa saja sebentar dia hilang. Tidak masalah bagi kita.
Tapi bagi kita yang paling penting adalah mereka orang yang digerakkan oleh Tuhan itu, dia harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh karena dia tahu benar tujuan Tuhan bagi hidupnya. Dan mereka yang ikut tergerak itu biasanya mereka jadi pengikut biasa saja. Tapi itu pun disambut oleh Tuhan karena tidak bertentangan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan suka berbicara kepada mereka dan muridnya bertanya, kenapa kepada kami engkau berbicara dengan perumpamaan? Kepada mereka berbicara dengan perumpamaan, kepada kami berbicara dengan hal-hal yang terang. Tuhan katakan apa? Supaya mereka yang tidak direncanakan untuk selamat tidak selamat. Jadi berarti keselamatan itu menurut rencana dari Tuhan, pilihan Tuhan, ketentuan Tuhan. Tapi masih ada kesempatan bagi mereka yang ikut tergerak hatinya. Biarkan saja. Tapi yang paling sedih saudara adalah orang yang mengikuti itu Tuhan tetapi hatinya tidak bersama Tuhan atau hatinya berbalik dari Tuhan. Dia cuma mau kuasanya saja. Dia diserang oleh kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan tidak bisa menyerang dengan begitu saja tanpa seizin Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan sekarang. Kita harus merasa bersyukur kalau kita masih ikut-ikutan. Tetapi kita tidak salah kaprah menggunakan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Karena bisa berbalik kepada orang yang menggunakannya. Saudara, orang-orang yang ikut tergerak itu bukan berarti tidak berguna. Karena di antara mereka ada juga orang-orang yang dermawan. Jadi bagaimana hatinya melihat keadaan yang dilakukan. Saya menemukan beberapa orang, saudara, dalam pelayanan saya, kelihatannya memang dia tidak digerakkan Tuhan. Tidak tergerak hatinya. Tapi ketika saya lakukan sesuatu pelayanan kepada rekan-rekannya, hati kedermawanannya itulah yang membuat dia tergerak untuk ikut membantu dalam pelayanannya. Dia tidak akan terlalu aktif seperti orang yang digerakkan Tuhan atau dipanggil oleh Tuhan. Tapi cukup berguna bagi pelayanan dan mereka pun tidak akan dibuang oleh Tuhan. Tapi perlu ada gembala yang mengembalakannya agar dia tetap menyala seperti itu. Saudara, kita lihat contohnya. Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, saudara lihat bahwa orang itu bukan disetir ya. Orang itu berbuat hal tergantung dari apa yang ada dalam kandungannya. Kandungan hatinya. Karena kalau orang yang baik melihat peristiwa-peristiwa yang baik, dia akan tergerak hatinya untuk ikut berbuat baik. Walaupun dia tidak mengerti. Sudah perhatikan, kalau kita sedang mengadakan bakti sosial, misalnya pengobatan buat masyarakat yang kurang mampu, atau menolong bencana-bencana alam. Orang ini nggak ngerti, cuma dia melihat hal itu baik, dia lakukan. Karena memang hatinya baik, hatinya dermawan. Tapi kalau orang yang tidak baik hatinya, ketika dia melihat itu, dia akan berbicara lain. Dia akan berbicara, mengapa uang dihambur-hamburkan? Mengapa dana dihambur-hamburkan untuk itu? Lalu dia akan mencap orang yang kena musibah itu adalah pemalas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu keadaan manusia memang sangat berbeda. Tapi yang terpenting saya katakan kepada saudara, bersyukurlah, berterima kasihlah kalau hatimu digerakkan oleh Tuhan. Atau engkau tergerak
terbawa arusnya Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ada orang ini yang sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan dan juga merupakan kehendaknya sendiri, maka ia juga mempersekutukan apa yang dibutuhkan untuk memberikan kemah tersebut. Dia mengerti walaupun hatinya tidak pro. Hatinya mulai kata, aku mau ikut. Karena bagiku tidak ada artinya persembahan ini. Aku ingin ikut bangun kemah. Jadi memang ikut-ikutan, tetapi juga karena kebaikan hatinya dan juga karena mengerti. Saya sangat berharap, saudara, saya akan perkenalkan lebih dahulu awal-awalnya adalah siapa itu pintu kemah. Makanya tahu dulu, mengerti dulu, baru menerima, baru mengenal. Tanpa mengerti, bagaimana untuk bisa mengenal? Kecuali memang saudara seperti itu, ya. Kita perhatikan Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23, demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini perumpamaan seorang penabur. Jadi firman Tuhan itu taburkan saja. Seperti sekarang saya menaburkan saja. Yang pertama saya cari orang yang respon. Yang kedua mencari orang yang memang baik, jatuh di tanah yang subur. Maka dia akan berbuah-buah. Dialah orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Yang terdahulu bisa saja menjadi terkemudian. Tetapi bagi dia yang seperti ini, inilah hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu mari sekali lagi saya jelaskan kepada saudara. Jadilah orang yang digerakkan Tuhan, walaupun Anda kurang mengerti. Tapi mengertilah yang lebih bagus, lalu tergerak hatinya, ikut pada Tuhan. Atau sama sekali nggak ngerti, tetapi hatinya baik, dan dia tahu Tuhan baik. Lalu dia tergerak hatinya dan ikut rombongan ini. Saya berdoa kepada Tuhan supaya hal-hal seperti ini bisa terjadi kepada saudara sekalian. Sesuai seperti janji saya ingin mewariskan apa yang saya alami, kebahagiaan apa yang saya alami. Saya tidak pernah kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memenuhi setiap janjinya kepada orang yang tergerak hatinya. Saudara, kita akan berlanjut terus supaya kita tahu apa secara rohani yang harus dipersembahkan kepada Tuhan kalau saudara sudah meresponinya, atau saudara menyambut dengan baik, atau saudara ikut dengan baik. Mari kita lanjutkan firman Tuhan ini.